Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang sistem pendidikan Amerika Serikat. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Negara Amerika Serikat merupakan penduduk nomor 3 terbanyak di dunia, yaitu berjumlah kira-kira 275 juta jiwa dan terdiri dari 50 negara bagian. Luas wilayahnya kurang lebih 9,5 juta kilometer persegi. Bangsa Amerika terdiri dari bangsa-bangsa imigran dari berbagai kawasan dunia, terutama dari kawasan Eropa sebagai bagian dominannya. Nah, imigrasi tua berasal dari Eropa Utara dan Barat seperti Inggris, Skotlandia, Prancis, Belanda, Jerman, dan sebagainya, yang kemudian diikuti oleh imigrasi yang muda berasal dari Eropa Selatan dan Timur seperti Italia, Rusia, Polandia, Australia, Hongaria, dan lain sebagainya. Setiap bangsa membawa kepercayaan, adat istiadat, bahasa, dan segi-segi kebudayaannya masing-masing ke Amerika, sehingga Amerika menjadi periuk peleburan bagi segala jenis kebudayaan asli dan pendatang dari benua hitam Afrika. Itulah yang membentuk kebudayaan Amerika sekarang. Karena bagian terbesar warga Amerika berasal dari kaum imigran Eropa, maka sudah tentu tradisi pendidikan yang berkembang di Amerika adalah tradisi pendidikan bangsa-bangsa Eropa yang berimigrasi tersebut. Di tempat orang-orang Jerman berimigrasi, sekolah-sekolahnya diawasi oleh orang-orang gereja pada pertemuan-pertemuan gereja. Di daerah New Netherlands, pengawasan dilakukan oleh petugas-petugas gereja dan di beberapa tempat oleh kelompok orang tertentu. Pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang dilakukan oleh pribadi-pribadi melalui pertemuan-pertemuan orang-orang dan petugas gereja yang terus dipertahankan oleh para imigran itu menjadi sebab timbulnya tanggung jawab atas sekolah-sekolah pada akhirnya dipikul oleh masyarakat setempat. Amerika Serikat merupakan negara adikuasa yang memiliki pengaruh sangat besar bagi ekonomi dunia. Secara politik, Amerika Serikat merupakan negara demokrasi konstitusional dengan sistem three-tier, di mana terdapat 3 peringkat yaitu nasional, negara bagian, dan pemerintahan lokal. Amerika Serikat menggunakan sistem federalisme di mana terdapat negara pusat dan negara bagian yang saling berbagi kekuasaan. Secara ekonomi, Amerika Serikat menganut sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk melakukan usaha. Ekonomi Amerika Serikat menjadi yang terbesar di dunia semenjak tahun 1870-an dengan faktor pendukung utama kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya seperti emas, minyak, batu bara, dan endapan uranium. Sebagai negara yang memiliki perekonomian terbesar di dunia, pengaruh Amerika Serikat sangat kuat terhadap perekonomian negara lain. Bismillah, selanjutnya sosial budaya Amerika Serikat. Kebudayaan utama Amerika berasal dari kebudayaan Barat yang bersumber dari tradisi imigran Eropa, terutama Inggris di utara dan Spanyol di selatan, dan kemudian dipengaruhi oleh berbagai sumber seperti tradisi yang dibawa oleh budak-budak Afrika. Munculnya gelombang migrasi bangsa Asia dan Amerika Latin juga turut memperkaya khazanah budaya Amerika Serikat.
para imigran ini tetap mempertahankan karakteristik budaya asli mereka. Kebudayaan Amerika dianggap sebagai kebudayaan yang sangat individualistik di dunia. Konsep American Dream atau anggapan bahwa kehidupan sosial di Amerika Serikat lebih baik berkembang di kalangan banyak orang dan berperan penting dalam menarik para imigran. Meskipun budaya arus utama menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah negara dengan masyarakat tanpa kelas, para pakar menemukan terdapat perbedaan kelas sosial yang signifikan di negara itu. Perbedaan ini tampak dalam segi sosialisasi, penggunaan bahasa, dan nilai-nilai. Warga Amerika kelas menengah dan profesional telah memelopori dan memperkenalkan tren-tren sosial kontemporer seperti feminisme modern, environmentalisme, dan multikulturalisme. Citra diri, sudut pandang sosial, dan ekspektasi budaya warga Amerika telah dikaitkan dengan pencapaian dan kemajuan Amerika Serikat. Sedangkan kebiasaan warga Amerika yang cenderung menilai sesuatu berdasarkan prestasi sosial ekonomi secara umum dianggap sebagai atribut yang positif. Geografis Amerika Serikat. Sebagai negara adikuasa, Amerika Serikat memiliki kekuatan besar dari segi politik dan ekonomi. Amerika Serikat juga terkenal dengan industri hiburannya, yakni Hollywood. Amerika Serikat memiliki sistem pemerintahan Republik Federal, yang kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya adalah seorang presiden. Letak astronomis Amerika Serikat berada pada 24 derajat lintang utara sampai 49 lintang utara dan 30 derajat bujur barat hingga 66 derajat bujur barat. Letak geografis Amerika Serikat berada di kawasan Amerika Utara yang sama dengan Kanada. Wilayah daratannya terpisah menjadi Amerika Serikat, Hawaii, dan Alaska. Seperti negara lain, Amerika Serikat juga berbatasan langsung dengan sejumlah wilayah. Berikut batasannya. Wilayah utara Amerika Serikat langsung berbatasan dengan negara Kanada. Wilayah timur Amerika Serikat langsung berbatasan dengan Samudra Atlantik. Wilayah selatan Amerika Serikat langsung berbatasan dengan negara Meksiko dan Teluk Meksiko. Wilayah barat Amerika Serikat langsung berbatasan dengan Samudra Pasifik. Amerika Serikat sebagai negara maju. Amerika Serikat dikatakan sebagai negara maju karena beberapa indikator yang telah dipenuhi, antara lain, yang pertama, perkembangan sektor industri meningkat sangat pesat. Kedua, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, di mana kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kecanggihan informasi yang mampu mengelola potensi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan negaranya. Ketiga, kondisi perekonomian Amerika Serikat yang mengembangkan sistem kompetisi sehingga tidak terjadi penguasaan ekonomi pada golongan tertentu seperti monopoli, kegiatan usaha, dan lain-lain. Keempat, pendapatan per kapita. Akibat dari majunya tingkat pendidikan membuat negara maju memiliki pendapatan lebih tinggi dari negara berkembang. Kelima, kualitas hidup tinggi. Rakyat negara maju pada umumnya tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Keenam, pada umumnya negara maju menerapkan prinsip dasar kehidupan sehari-hari dengan berpikir positif menuju pada kemajuan seperti taat pada aturan yang berlaku. Selanjutnya, peringkat PISA Amerika Serikat. Pada Desember 2019 kemarin, Organisasi Internasional Bidang Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau bisa disingkat dengan OECD telah merilis hasil alias program penilaian pelajar se-internasional atau Program for International Student Assessment atau PISA. Survei ini dilakukan di 79 negara termasuk Indonesia dengan melihatkan 1,5 juta anak berusia 15 tahun.
Amerika Serikat berada di urutan ke-13. Amerika Serikat juga menjadi pusat pendidikan yang berkualitas tinggi. Negara tersebut memiliki lebih dari 1.500 universitas, kolese, dan berbagai institusi pendidikan. Beberapa di antaranya terkenal di seluruh dunia. Di negara tersebut banyak terdapat tempat-tempat berjudi seperti di kota Las Vegas yang dikenal sebagai Sin City atau kota penuh dosa. Dan negara ini juga memiliki kualitas pendidikan yang sangat baik. Tak heran banyak pelajar mancanegara yang rela menghabiskan waktunya untuk mengenyam pendidikan di negara Paman Sam ini. Amerika Serikat sering dijadikan kiblat kurikulum pendidikan bagi negara lain karena kualitasnya. Menurut National Center for Education, 70% lulusan SMA di Amerika Serikat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Tidak hanya itu, 3 besar universitas terbaik di dunia juga berada di negara ini, yaitu MIT, Universitas Harvard, dan Universitas Stanford. Sebagai pelopor dalam pendidikan modern, Amerika Serikat dikenal menyediakan pendidikan berkualitas tinggi. Dikutip dari World Population Review, Amerika Serikat menempati peringkat pertama sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di tahun 2021. Indeks pendidikan di Amerika Serikat adalah 0,900 dan merupakan yang tertinggi di dunia. Negara ini juga banyak memiliki universitas bergengsi yang selalu menjadi incaran para pelajar di seluruh dunia. Sekian dari saya. Tujuan dari sistem pendidikan Amerika Serikat. Tujuan sistem pendidikan Amerika Serikat secara umum dirumuskan dalam 5 poin, yaitu yang pertama untuk mencapai kesatuan dalam keragaman, 2 untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi, 3 untuk membantu pengembangan individu, 4 untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat, 5 untuk mempercepat kemajuan nasional. Jenjang pendidikan Amerika Serikat. 1. Program anak usia dini, yaitu usia 2 hingga 5 tahun. Yang kedua, sekolah dasar dari kelas 1 hingga kelas 5, usia 6 tahun sampai 10 tahun. Yang ketiga itu sekolah menengah pertama, kelas 6 hingga kelas 8, usia 11 hingga 14 tahun. Keempat, sekolah menengah atas, kelas 9 hingga kelas 12, berusia 15 tahun hingga 18 tahun. Dan yang terakhir, perguruan tinggi. Sistem pendidikan tinggi Amerika Serikat. Tingkat pertama, undergraduate. Mahasiswa yang memasuki college atau universitas dan tidak memperoleh gelar bachelor S1 menempuh pendidikan di tingkat undergraduate. Diperlukan waktu rata-rata 4 tahun untuk memperoleh gelar bachelor. Anda dapat memulai pendidikan untuk mengejar gelar bachelor di community college perguruan tinggi 2 tahun atau di universitas atau college bermasa studi 4 tahun. Tingkat kedua, graduate, pasca sarjana. Untuk mengejar gelar master S2 saat ini, college atau lulusan universitas dengan gelar bachelor harus berpikir secara serius tentang pendidikan graduate untuk memasuki profesi khusus atau untuk meningkatkan karir mereka. Gelar ini biasanya merupakan mandatory. Tingkat ketiga, graduate, pasca sarjana. Untuk mengejar gelar doctorate atau doktoral S3, pencapaian gelar master merupakan langkah pertama untuk memperoleh gelar PhD doctoral di beberapa perguruan tinggi. Mahasiswa bisa memasuki jenjang doktoral tanpa memperoleh gelar master. Gelar
PhD bisa diperoleh dalam waktu 3 tahun atau lebih. Untuk mahasiswa internasional bisa memakan waktu 5 atau 6 tahun. Sistem penilaian Amerika Serikat. Seperti layaknya pelajar Amerika Serikat, Anda harus mengirimkan transkrip akademik sebagai bagian dari pendaftaran untuk penerimaan masuk universitas atau college. Transkrip akademik yang memenuhi syarat adalah pernyataan resmi dari nilai akademik Anda. Di Amerika Serikat, transkrip akademik termasuk grade atau nilai dan grade point average atau GPA, indeks prestasi kumulatif atau IPK, yang merupakan ukuran dari pencapaian akademik Anda. Mata pelajaran biasanya dinilai dengan menggunakan persentase yang nantinya akan diubah ke dalam penilaian huruf. Sistem penilaian dan GPA di Amerika Serikat bisa membingungkan, khususnya mahasiswa internasional. Interpretasi penilaian mempunyai banyak variasi. Sebagai contoh, 2 pelajar yang memasuki sekolah yang berbeda mengirimkan transkrip mereka ke universitas yang sama. Mereka sama-sama mempunyai GPA 3,5. Tetapi pelajar pertama memasuki high school yang biasa-biasa saja, sedangkan pelajar kedua memasuki sekolah yang berprestasi. Universitas dapat menginterpretasi nilai GPA mereka secara berbeda karena kedua sekolah mempunyai perbedaan standar yang dramatis.